Nah, di sesi ini kita belajar dua bagian ya. Pertama, metode penentuan prioritas masalah, dan juga yang kedua, ya, apa langkah yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah limbah. Nah, pertama metode Delbecq. Ya, Delbecq itu tadi penggunaan ya metode secara kuantitatif. Pada metode Delbecq ini diprioritaskan masalah limbah ya, dilakukan dengan memberikan bobot. Jadi kita berikan nilai antara 0 sampai 100. Dengan kriteria pertama besaran masalah. Jadi kita lihat dulu ya jumlah atau kelompok penduduk yang ada di sekitar tempat ya, tempat pencemaran tersebut. Kemudian kemungkinan terkena masalah serta keterlibatan masyarakat dan instansi terkait. Kemudian yang kedua, kegawatan masalah. Jadi kita lihat ya, tingginya angka morbiditas dan mortalitas, atau tingginya angka kesakitan atau kematian, dan juga kecenderungannya dari waktu ke waktu. Semakin banyak angka kesakitan dan kematian, maka masalah tersebut akan semakin gawat. Kemudian biaya ataupun dana, besar atau jumlah dana yang diperlukan untuk mengatasi masalah limbah tadi, masalah pencemaran, baik dari instansi yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian masalah atau dari masyarakat yang terkena masalah. Jadi ini kita hitung dua biaya ya, dari si industri atau instansi yang bertanggung jawab, kemudian yang kedua dari masyarakat yang terkena dampak. Kemudian kemudahan. Kemudahan itu artinya tersedia tenaga, sarana peralatan, waktu, serta cara atau metode dan teknologi penyelesaian masalah, seperti tersedianya kebijakan atau peraturan, pelaksanaan petunjuk teknis, dan sebagainya. Ini langkah-langkah untuk menggunakan metode Delbecq. Pertama, kita tentukan dulu bobot masing-masing kriteria. Bobotnya itu antara 0 sampai 10. Ya, semakin kecil artinya semakin ringan masalahnya, semakin besar semakin berat. Kemudian yang kedua, isi setiap kolom dengan hasil perkalian antara bobot dengan skor masing-masing masalah. Yang ketiga, besarnya skor tidak boleh melebihi bobot yang telah disepakati. Kemudian yang keempat, bila ada perbedaan pendapat dalam menentukan besarnya bobot dan skor yang dipilih adalah reratanya. Yang kelima, jumlahkan nilai masing-masing kolom dan tentukan prioritasnya berdasarkan jumlah skor yang tertinggi sampai terendah. Nah, misalkan di sini kita buat tabel Delbecq. Ya, pertama ada daftar masalah. Ya, masalah A, masalah B, masalah C. Kemudian besaran masalah. Kan kita buat nilai 0 sampai 10. Ya, besar masalah di sini 8. Kegawatan 8, biaya 6, kemudahan 7. Ya, ini contoh ya, bukan menjadi patokan untuk berikutnya. Nah, jadi dari masing-masing bobot ini ya, kita tuliskan di sini ya, 8. Kemudian kita nilai lagi ya. Kita nilai dari 0 sampai 10. Misalkan masalah A, besar masalahnya itu ya kira-kira berapa ya? Misalnya 5. Atau di sini 8 ya. 8 kali 8 sama dengan 64. Kegawatannya masalah A 9 ya. Mungkin sangat gawat dibandingkan dengan masalah lainnya. 9 kali 8 72. Kemudian biaya 5 kali 6 30. Kemudahan diberikan bobot 6 ya, 6 kali 7 42. Kemudian ini kita jumlahkan 64 tambah 72 tambah 30 tambah 42 sehingga jumlah skornya 208. Masalah B juga sama ya. Ini kan tadi udah ada bobot-bobot di masing kolom. Tinggal kita berikan bobot masalahnya. Ya, masalah B misalkan besar masalahnya 7, kegawatannya 8, biayanya 5, kemudahannya 6. Ini kita kalikan masing-masing.
dan kita jumlahkan skornya. Nah, setelah kita jumlahkan skornya, baru kita berikan urutan. Ya, jumlah skor mana yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu menjadi prioritas 1. Ya, dan berurutan ya. Paling tinggi kedua, prioritas 2, paling tinggi terakhir, prioritas terakhir. Ini contoh penggunaan metode Delbecq. Kemudian yang kedua, penggunaan metode Hanlon. Jadi Hanlon juga memberikan skor ya, batas atas rangkaian kriteria A, B, C, dan D. Pertama ada besar masalah. Ya, besar masalah ini juga sama, kita berikan skor 0 sampai 10 atau dari kecil ke besar. Kemudian kegawatan masalah, tingginya angka morbiditas dan mortalitas, kecenderungan dari waktu ke waktu, skor 0 sampai 10. 0 itu artinya tidak gawat, 10 itu artinya sangat gawat. Kemudian efektivitas, ini kemudahan penanggulangan masalah. Dilihat dari perbandingan antara perkiraan hasil atau manfaat penyelesaian masalah yang akan diperoleh. Skornya 0 sampai 10, 0 itu artinya sulit, 10 itu artinya mudah. Nah, ini kebalikannya ya. Kalau kegawatan tadi 0 itu tidak gawat, 10 itu sangat gawat. Kalau efektivitas 0 itu sulit atau tidak efektif ya. 10 itu tidak sulit ya, atau mudah atau efektif. Nah, kemudian PERL ya, PARL ini jadi pertimbangan dalam kemungkinan pemecahan masalah. Nah, ini PERL ya, P-nya itu adalah appropriateness. Appropriateness itu kesesuaian masalah dengan prioritas berbagai kebijakan, program atau kegiatan instansi terkait. Yaitu economic feasibility atau kelayakan dari segi pembiayaan. Jadi apakah masalah tadi layak ya dari segi pembiayaan. Kemudian A itu acceptability atau situasi penerimaan masyarakat ya dan instansi terkait. Kemudian R itu resource availability, yaitu ketersediaan sumber daya untuk memecahkan masalah, baik dari segi tenaga, dari segi sarana, peralatan, dan juga waktu. Kemudian L itu legality, atau dukungan aspek hukum atau adanya undang-undang terkait ya, peraturan terkait seperti peraturan pemerintah dan lainnya. Nah, PARL ini kita pertimbangkan ya untuk memilih suatu keputusan ya terkait prioritas masalah.